Berikut di pertama nelayan-nelayan yang akan melakukan perbaikan mesin di bengkel nelayan Submermarine ini melakukan pendaftaran di meja ini, kemudian menyampaikan apa permasalahan yang mereka hadapi pada mesin yang mereka miliki. Kemudian setelah didaftarkan, kemudian setelah itu diperiksa, mesin dibawa ke dudukan sini, kemudian diperiksa oleh montir sesuai dengan kendala yang dihadapi, kemudian dilakukan proses perbaikan. Ini ada mesin yang sedang dilakukan perbaikan oleh montir yang ada di bengkel nelayan Submermarine ini. Kemudian setelah dilakukan, ya, ini adalah beberapa SOP yang diterapkan di bengkel nelayan ini, mulai dari pengecekan busi, pegas, oli transmisi, sampai dengan pengapian, baik untuk mesin baru maupun mesin yang sudah lama untuk melakukan perawatan rutin dan berkala. Selanjutnya, setelah mesin dilakukan perbaikan, mesin diuji coba. Dicoba di sini hasil pekerjaannya. Setelah dilakukan uji coba dan dipastikan kondisinya baik, maka mesin diangkat dan dimasukkan di dalam display ini. Nah, kalau sudah didudukan di dalam display ini, itu tandanya mesin sudah siap kembali diserahkan terimakan kepada pemiliknya. Terima kasih, Bapak Kepala Badan. Oke, bagus. Bagus sekali. Ya. Inilah tampak bengkel dari depan. Bengkel nelayan pasir Submermarine Kabupaten Kebumen. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, Profesor Insinyur R. Syarif Wijaya, PhD, Frina. Yang kami hormati Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan, Dr. Lili Aprilia Pergiwati, SPI, MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Bapak Muhammad Muslisin, API, MP. Yang kami hormati PLT, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Bapak Insinyur Mas Agus Herunoto, MSI. Yang kami hormati Kepala Satmingkal, BRS DMKP. Yang kami hormati Training Head PT Suzuki Indomobil, Bapak Gunardi Perkosa. Yang kami hormati para penyuluh perikanan se-Satmingkal BP 3 Tegal. Yang kami hormati kelompok usaha bersama Desa Pasir Kecamatan Ayah. Yang kami hormati seluruh undangan yang berbahagia dan tak lupa juga penyuluh perikanan Kabupaten Kebumen. Untuk lancarnya acara yang akan kita lalui bersama, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Yang keempat, laporan pelaksana kegiatan. Yang kelima, sambutan KUB Mina Madyo. Yang keenam, sambutan ucapan selamat datang. Yang ketujuh, sambutan PT Suzuki Indomobil. Yang kedelapan, sambutan dan arahan Kepala BRS DMKP. Yang kesembilan, peninjauan dan unjuk kerja bengkel KUB Mina Madyo.
Yang ke-10, penutup dan ramah tamah. Untuk mempersingkat waktu tanpa mengurangi rasa hormat bagi pemeluk agama lain, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya dengan bacaan basmalah semoga nanti kita akan lancar, namun untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dari awal sampai akhir nanti kegiatan kita berlaku dengan lancar. Mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Budi Purnomo, Sarjana Terapan Perikanan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala wala quwata illa billah, al-mabada. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang bisa hadir pada kesempatan pagi siang hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pertama, segala kesalahan dan dosa kita serta pemimpin-pemimpin kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Dan yang ketiga, mudah-mudahan acara pada kesempatan pagi siang hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mudah-mudahan segala yang kita hasilkan dan yang akan kita kerjakan mendapatkan maslahat barokah minat dunya hadal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhfina majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li su'adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan tunjina biha min syamil al-wafat wa tilana biha min syamil hajat wa tutahhirna biha jami sayiat wa tarfa'una biha indala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min syamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lakunal muslimin. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warnal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma nas'aluka imanan daimah wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka ilman shadiqa wa nas'aluka amalan sholiha wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukran afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma innaka talmu'annadil qulub qad samat ngala mahabbatik wal taqat ala taatik wa tawat ala ta'watik wa ta'adat nusrati syumatik wa watikillahumma rabbitataha wa atimutaha wa hdiya subulaha wa mla' bil yaqubu wa surul imani bik wa syaitu kul alik wa ya bi ma'rifatik wa amit sallallahu bisabilik innaka nimal maula wal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Budi Purnomo, Sarjana Terapan Perikanan, yang telah membacakan doa dan memimpin doa untuk kita bersama. Acara selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan kepada yang terhormat Ibu Dr. Lili Apria Pergiwati, SPI MSI, dipersilahkan. Terima kasih Pak Parijan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Saya sapa dengan hormat Bapak Profesor Insinyur R. Sarip Wijaya, PSD Efrina.
Terima kasih Bapak untuk perkenan kehadiran Bapak untuk kegiatan kami pada pagi hari ini dari Kebumen. Yang saya hormati teman sejawat, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Bapak Insinyur Mas Agus Herunoto MSI. Terima kasih perkenan kehadiran Pak Heru langsung di lokasi. Kepala BP3 Perikanan BP3 Tegal, Bapak Muklisin dan seluruh jajaran yang hadir di Kebumen. Para Kepala Satminkal Penyuluhan Perikanan BRSDM KP yang hadir melalui daring, terima kasih sudah hadir. Dan juga After Sales Training Head PT Suzuki Indomobil Sales, Bapak Gunardi Prakosa. Terima kasih Pak Gunardi, walaupun hadir melalui daring, kami tunggu untuk masukan Bapak terkait dengan bengkel ini. Para penyuluh perikanan Satminkal Tegal, saya mau dengar suaranya. Kalau saya bilang penyuluh perikanan, jawab, maju terus, pantang mundur. Kemudian nanti saya lanjutkan, penyuluh Kebumen, lanjutkan ya. Saya coba suaranya. Penyuluh perikanan, maju terus, pantang mundur. Penyuluh Kebumen, Maju terus, pantang mundur. oh mantap. Mantap ya, ini semuanya sudah makan toh. Jangan sampai belum makan nih pagi-pagi nih ya. Baik, dan tentunya ke kelompok usaha bersama Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, dan seluruh anggota KUB, terima kasih sekali atas kehadiran pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu semua, para undangan yang berbahagia, baik yang hadir melalui luring ataupun melalui daring. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang cerah ini di Kebumen, kita semua tentunya yang hadir melalui luring ataupun daring masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir dalam satu kegiatan menurut saya sangat penting ya, satu kegiatan yang mudah-mudahan bisa memberikan satu kemanfaatan luar biasa di Kabupaten Kebumen ini khususnya, yaitu kegiatan sosialisasi dan juga kegiatan peresmian Desa Inovasi Bengkel Nelayan Subur Merin di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bapak Kepala Badan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, mohon izin dalam kesempatan ini kami melaporkan terkait dengan kegiatan yang kami lakukan pada hari ini di Kebumen. Adalah ini merupakan satu kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu media dalam memperkenalkan aplikasi teknologi atau kegiatan kepada masyarakat di lapangan. Pada kesempatan kali ini, sosialisasi Desa Inovasi Bengkel Nelayan dimaksudkan untuk memperkenalkan tata kelola dalam perawatan mesin kapal nelayan, di mana selama ini nelayan membawa mesin kapal jika terjadi kerusakan. Dan apa yang menjadi latar belakang dari pemilihan Desa Inovasi Bengkel Nelayan di Kebumen ini khususnya adalah bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, aktivitas nelayan di selatan Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang terkenal memiliki gelombang laut yang tinggi dan ganas. Sehingga resiko terkait keamanan dan keselamatan kerja sangat tinggi. Berdasarkan data dari TPI Desa Pasir, sampai dengan triwulan 3 tahun 2020, sudah ada 56 kali kejadian mesin kapal mati di tengah laut. Sebagaimana diketahui, terdapat 367 kapal yang tercatat di TPI Pasir, artinya sampai triwulan 3 tahun 2020 terdapat kurang lebih 15% angka kejadian mati mesin di tengah laut. Nah, ini tentunya akan berdampak yang sangat tidak diharapkan ya, begitu gelombang datang besar, mesin masih mati, perahu terbalik, dan kemudian tentunya akan menyebabkan adanya hal yang tidak kita inginkan. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan berdampak ke peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya kondisi prima kapal dan mesin kapal yang didukung oleh bengkel yang melakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan yang memiliki standar, diantaranya standar pelayanan, standar waktu, dan standar biaya. Dan karena kegiatan Desa Inovasi Bengkel Nelayan merupakan kegiatan yang kontinu atau berkelanjutan, maka Satminkal BP3 Tegal dan penyuluh harus tetap mendampingi dan melaporkan setiap progres maupun dinamika yang terjadi pada kegiatan ini
seperti proses perbaikan, pelayanan pelanggan, permasalahan, dan sebagainya. Dengan sosialisasi ini diharapkan setidaknya ada transfer teknologi yang disampaikan baik dari pihak produsen mesin kapal, dari pemerintah selaku regulator, serta dari penyuluh kepada operator bengkel nelayan di lapangan. Yang pada ujungnya dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kesejahteraannya berkat kehadiran dan pendampingan dari semua pihak yang terkait. Akhirnya kami berpesan kepada pengelola bengkel nelayan agar selalu menjaga dan menggunakan sarana prasarana bengkel ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat untuk semua. Pastikan semua mesin kapal yang masuk ke bengkel nelayan mendapatkan standar pelayanan perbaikan yang sama, serta pastikan mesin yang telah selesai menjalani perbaikan dan perawatan dapat beroperasional secara aman dan lancar. Secara umum, nanti aktivitas nelayan baik di Kabupaten Kebumen maupun di seluruh Indonesia tentunya dapat mengacu pada kegiatan penangkapan ikan yang semula bersifat dirty, kotor, dangerous, berbahaya, dan difficult atau sulit, dapat berubah menjadi 3C, clear, menjadi jelas, clean, menjadi bersih, dan juga kompeten. Ya. Sehingga ke depan kejadian mesin kapal rusak di tengah lautan dapat diminimalisir. Demikian Bapak Kepala Badan, laporan yang dapat kami sampaikan, dan dalam kesempatan ini mohon berkenan arahan, sambutan, dan juga perkenan Bapak untuk meresmikan Desa Inovasi Bengkel Nelayan di Desa Pasir, Kecamatan Ayah ini. Demikian lebih kurangnya kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh perikanan, maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Lili Aprilia Pergiwati, SPI MSI. Acara selanjutnya sambutan dan arahan Kepala Badan BRSDMKP kepada beliau yang terhormat Profesor Insinyur R. Syarif Wijaya, PhD Frina, dipersilakan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, selaku tuan rumah. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menerima kami beserta seluruh tim di Kabupaten Bapak. Yang saya hormati Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan, yang saya hormati Kepala BP3 Tegal, yang saya hormati perwakilan dari PT Suzuki, Kepala Desa Pasir, Kabupaten Kebumen, para penyuluh perikanan, kelompok nelayan, Desa Pasir, koordinator penyuluh, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh nelayan Kabupaten Kebumen. Karena tanpa Bapak, tepuk tangan semuanya ya para nelayan ya. Karena tanpa Bapak semuanya ini ke laut, kami-kami yang di darat ini rasanya sulit sekali akan makan ikan. Bapak telah memastikan bahwa ikan-ikan yang ada di laut ini berhasil untuk ditangkap dan disajikan kepada masyarakat. Ya, jadi ini Bapak ini luar biasa, istilahnya memberi makan kita semuanya. Karena itu saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada Bapak dan perlindungan sehingga Bapak tetap selamat di dalam mencari nafkah di laut. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau kita bicara tentang pekerjaan nelayan, tentu saja kata kuncinya pertama adalah bahwa lautnya tetap subur. Karena itu benar sekali namanya subur marine, karena lautnya memang harus tetap subur. Ikannya banyak ya, jadi Bapak Ibu mesti memastikan ikannya banyak. Karena itu tentu saja kita perlu memilih
ikan-ikan apa saja yang akan kita tangkap, ikan-ikan yang tentu saja siap untuk dikonsumsi. Kalau ikan-ikannya masih kecil, mungkin ada baiknya pada saat dipilih dan kemudian ternyata ikannya masih hidup, mohon dikembalikan ke laut supaya dia diberi kesempatan untuk besar, untuk buat, kemudian untuk bisa memijah, dan pada saatnya dia dewasa, dia siap kita. Yang kedua adalah Bapak harus disertai dengan badan yang kuat, badan yang sehat, ya, mental yang kuat, gitu ya. Bapak siap untuk ke laut. Karena itu di tengah pandemi COVID-19 ini, mohon dengan sangat Bapak-bapak semuanya tetap menjaga kesehatan. Tapi saya percaya kalau para nelayan ini memang mudah-mudahan insya Allah jauh dari COVID. Kenapa? Karena tiap hari Bapak sekalian ini kena sinar matahari, kena air laut. Insya Allah itu yang menjauhkan kita dari COVID-19. Ya. Kita yang di ruangan ber-AC lah, yang banyak risikonya. Tapi kalau Bapak-bapak ini enggak, insya Allah enggak, mudah-mudahan tidak ada yang terkena COVID. Yang ketiga, pada saat Bapak ke laut, di samping badan yang kuat, badan yang sehat, semangat yang tinggi, lautnya subur, maka Bapak Ibu juga memerlukan sarana prasarana, perahu-perahu yang bagus dan mesin-mesin yang bagus. Mesin-mesin ini seperti juga manusia, Bapak Ibu. Mesin-mesin ini seperti manusia. Mereka tiap saat harus diberi minum. Minumnya adalah ya BBM kita, solar, ya, bensin. Mereka harus diberi minum dengan cukup. Kemudian pada saat-saat tertentu mereka juga harus istirahat. Harus istirahat, diberi waktu untuk berhenti, diberikan waktu untuk tidak panas mesinnya, ya, sehingga tidak overheated, maka dia diberi kesempatan istirahat. Demikian juga pada saat-saat tertentu harus mandi, harus dibersihkan, filternya harus dicuci supaya tidak banyak kotoran-kotoran dan seterusnya. Tadi Bu Kapus menyampaikan 3C, clear, clean, and competent. Saya usulkan ada tambah satu lagi, clear, clean, and continuous. Ya, continuous supaya tetap jalan terus, ya. Jadi jangan sampai kita beli mesin baru dipakai sampai rusak. Nah, judulnya nggak gitu, karena manusia juga sama. Manusia ini kalau kita pakai sampai rusak, mungkin umur kita tidak sampai 60 tahun. Ya kan Bapak? Bapak tetap butuh istirahat, butuh tidur, butuh segala macam. Mesin juga demikian. Nah, karena itu ada yang namanya pemeliharaan berkala. Pemeliharaan kecil, pemeliharaan berkala, pemeliharaan besar, atau preparasi besar. Nah, pemeliharaan kecil itu artinya ya Bapak, setiap pagi mungkin perlu ngecek filternya dan sebagainya, ngecek karburatornya, semuanya bersih, ya, dan seterusnya. Kalau kita motor bensin pakai karburator, kalau solar tidak, semuanya harus diperiksa dengan baik. Kemudian pemeliharaan besar ya ganti oli, ya, ganti oli dan sebagainya, saringan, filter harus dibetulkan, knalpotnya nggak boleh buntu dan seterusnya. Itu adalah pemeliharaan reguler. Pemeliharaan besar adalah setiap 2 tahun sekali. Itu perlu turun mesin, dibersihkan semuanya, remus packingnya dibersihkan, toraksnya, ya, pistonnya harus digosok supaya tidak ada kerak-kerak di atasnya, rumah silindernya juga diperiksa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mesin seperti manusia, dia punya hati, dia punya perasaan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan dia, ya dia umurnya pendek. Nah, kan kita ingin Bapak Ibu juga berteman dengan mesin kita selama-lamanya. Umur mesin ini lama, Pak. Umur mesin ini lama. Tapi kalau kita tidak pelihara, seperti juga istri kita, anak-anak kita, kalau kita tidak pelihara, ya tahu ya nanti dia atau dia mendahului kita kan gitu ya. Nah, jadi kita harus pelihara. Mereka anggap saja partner kita, teman kita untuk mencari nafkah. Ya, jadi tolong dielus-elus, ya, disayang-sayang mesin ini, kapal juga begitu. Jadi kalau ada petik laut, ya, dan seterusnya, perahu-perahunya dirapikan, mesinnya juga harus dirapikan. Mesinnya harus dicuci, dianu yang bagus, karena di laut ini banyak udara-udaranya korosif. Ya, udara-udara di laut ini korosif, mengandung garam. Sehingga peralatan-peralatan mesin banyak yang kena karat, ya, kena karat dan seterusnya. Ini perlu dibersihkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu dari kami.
Kalau punya mesin, anggap saja mesin dan perahu itu adalah teman kita, partner kita. Di mana kita nanti mencari nafkahnya dengan mereka. Karena itu jaga baik-baik, pelihara baik-baik. Dan sekarang terima kasih BP3 Tegal bersama Suzuki memiliki inisiatif membangun bengkel nelayan ini. Dengan cara yang modern. Saya bermimpi mudah-mudahan di usaha ini yang pertama di Indonesia saya lihat. Ya, tepuk tangan untuk Bu Kapus dan Bu BP3 Tegal. Pak Kadis, selamat ya. Ini adalah bengkel mesin yang pertama di Indonesia. Terima kasih Bapak nih, BP3 Tegal luar biasa nih Pak. Jadi kalau di motor, sepeda motor, ada namanya AHAS, ya, Astra Honda After Sales, misalkan juga AHAS, maka Suzuki jangan mau kalah. Suzuki harus punya branded mesin kapal, bengkel mesin kapal yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau itu ada, maka kita bikin branded saja. Subur Marine boleh aja dibikin jadikan branded. Subur Marine Kebumen, Subur Marine Tegal, Subur Marine mana, boleh-boleh saja. Atau kalimat apa yang lain, Barokah Marine atau apa saja, silakan ya, dicarikan nama yang bagus sehingga nanti itu diingat orang. Pokoknya kalau mesin rusak, datang ke bengkel ini. Mesin rusak, datang ke bengkel ini. Jadi ini kita mohon Pak Kepala BP3 segera siapkan program untuk secepat mungkin menawarkan teman-teman untuk juga mempunyai jiwa wirausaha, bekerja sama dengan Suzuki, bisa membangun di banyak tempat di Indonesia. Saya rasa itu akan membantu nelayan semuanya. Saya rasa demikian dari saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya, sehingga apa yang kita laksanakan pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan, sekaligus menjadi bagian dari amal ibadah Bapak Ibu. Saya rasa demikian. Terima kasih kepada Pak Kepala Dinas, kepada Kepala Pusat Pelatihan, BP3 Tegal, dan seluruh hadirin sekalian. Semoga semuanya tetap di dalam perlindungan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang terhormat Bapak Profesor Insinyur R. Syarifwijaya PhD Frina yang telah memberikan sambutan dan arahan kepada kita semuanya. Acara selanjutnya penandatangan perjanjian kerjasama antara Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Muhlisin dan Bapak Insinyur Mas Agus Herunoto dipersilakan. Dan dengan hormat Ibu Kapuslah, Ibu Dr. Lili Aprilia Pergiwati SPI MSI untuk bisa menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat beliau Bapak Muhammad Muhlisin SPI API MSI beserta Bapak Insinyur Mas Agus Herunoto yang telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama. Acara selanjutnya sambutan KUB Minamadyo kepada Ketua Kelompok KUB Minomadyo, Bapak Samino, dipersilakan sepenuhnya. Begitu katanya sih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluh Perikanan KKP yang saya hormati, kepada
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Tegal yang saya hormati, kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang saya hormati, tidak lupa pula kepada Kepala DPC HNSI Kabupaten Kebumen yang saya hormati, beliau Bapak Bejo Priyono. Yang terhormat beliau Bapak Dul Jalal, selaku Ketua Nelayan se-Desa Pasir yang saya hormati beserta anggotanya. Tidak lupa pula terhadap semua Ketua KUB sewilayah Rukun Nelayan TPI Pasir yang saya hormati. Yang terhormat pula untuk tim penyuluh dari Tegal yang saya hormati. Demikian pula untuk semua tim penyuluh perikanan dari Kabupaten Kebumen yang saya hormati. Mohon maaf, kami akan menyampaikan atas nama Ketua Kelompok Nelayan Minamatio, apabila dalam kami bertutur bahasa banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada panjenengan semua, para hadirin yang sudah berkenan hadir di tempat kami ini. Tidak lupa pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa menyediakan lokasi atau tempat yang nyaman untuk panjenengan semua. Ya. Tidak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim BP 3 Tegal yang sudah bolak-balik mengawal program pembangunan bengkel nelayan yang berada di kelompok kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk tim BP 3 Tegal yang sudah mengawal jalannya program pembangunan bengkel nelayan di kelompok kami. Tidak ketinggalan pula untuk beliau Bapak Untung Sumino selaku penyuluh perikanan Kecamatan Ayah. Kami ucapkan banyak terima kasih pula. Monggo Pak Untung berdiri untuk berkenan. Itu adalah penyuluh perikanan di kecamatan kami di Kecamatan Ayah. Yang selanjutnya kami ingin memperkenalkan kepada panjenengan semua apabila memang hadirin belum ada yang kenal siapa mekanik atau pemilik bengkel nelayan Subur Marine. Kepada beliau Saudara Turisman dan Turipno harap maju ke depan. Monggo. Kami perkenalkan kepada panjenengan semua, inilah si kembar Turisman dan Turipno. Monggo dibuka maskernya, siapa tahu nanti ada yang suudon masa kembar beneran. Monggo. Ini. Dengan demikian kami sangat berterima kasih kepada tim pemerintah utamanya karena telah memberikan begitu banyak dukungan kepada beliau mekanik bengkel nelayan dan kami sebagai kelompok akan terus mendukung untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam pelayanan kepada nelayan. Di tempat kami sendiri sejumlah 320 unit mesin atau nelayan yang selalu aktif dalam melaut. Dengan demikian akan semakin memperkuat kinerja dari beliau karena keberadaan alat yang semakin mumpuni. Kurang dan lebihnya hanya demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Samino. Yang telah memberikan sambutannya. Dan sebagai informasi Ibu, ternyata bengkel ini juga tidak melayani masyarakat pasir. Kayak contohnya kemarin dari Tanggulangin sampai jam 8 malam Bu, masih di sini.
untuk pelayanan gitu. Nggak kenal waktu, Bu. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami lanjutkan acaranya. Acara selanjutnya sambutan atau ucapan selamat datang dari beliau yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen kepada yang terhormat Bapak Insinyur Mas Agus Herunoto MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat ini mungkin dalam posisi daring, Bapak Profesor Insinyur R. Syarif Wijaya, PhD Frina. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluh KKP, matur nuwun nih datangnya Bu Dr. Lili Aprilia PGB SPI MSI yang energik pagi-pagi sudah sampai ke Kebumen ini. Tepuk tangan dulu buat Bu Prilly. Ya, pagi-pagi saya udah di WA Pak Mukhlisin ini. Sudah sampai ke Kebumen ini. Dari jam berapa dari Jakarta? Yeah. Yeah. Matur nuwun. Yang terhormat Bapak BP3 Tegal, Pak Muhsin MSI, selamat datang. Yang saya hormati beserta kru tim BP3 Tegalnya, yang saya hormati juga pada kesempatan hari ini Satmingkal yang mungkin lagi dari. Yang saya hormati Pak Kades Pasir, kebetulan juga yang saya hormati ini Ketua DPC HNSI hadir secara pribadi, Bu. Nah, ini yang kami juga minta dukungan ini agar nelayan-nelayan Kebumen itu selalu dibantu untuk bisa selalu safety, aman dan juga mandiri. Gitu. Yang saya hormati para penyuluh, koordinator penyuluh bantu yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih kehadirannya teman-teman semuanya. Yang saya hormati Kepala KUP Mino Maudjo yang kebetulan hari ini mendapatkan bantuan. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan, termasuk tadi yang sudah diperkenalkan Mas Kembar. Kalau saya belum bisa membedakan tuh. Kemarin ketemu pertama kali loh, yang satu udah masuk, datang lagi, keluar dari mana? Yang saya hormati semua yang hadir pada kesempatan hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tentunya kami mohon maaf ini dari tim Kementerian Bu Kapus, Pak Mukhlisin. Kemarin kebetulan sebenarnya kami sudah bicara dengan Pak Sekda agar Pak Bupati bisa hadir, tetapi karena kondisi kegiatan hari ini sangat padat dan juga kebetulan punya gawe Kabupaten Kebumen untuk besok pilkada, jadi beliau monitoring kesiapan di seluruh wilayah, Ibu. Jadi pada saatnya nanti mudah-mudahan bisa diagendakan lebih lanjut. Yang pertama tentunya kami mengajak untuk senantiasa mengucap syukur alhamdulillah pada Allah yang Maha Kuasa bahwa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semuanya masih diberi kesehatan, terutama nikmat sehat walafiat bisa bertemu di ruangan ini dalam acara sosialisasi pelaksanaan Desa Inovasi Bengkel Nelayan yang diberi nama Subur Marine di Kabupaten Kebumen. Selamat untuk Desa Inovasi Bengkel Nelayan Subur Marine ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sebelumnya perlu kami sampaikan, Ibu, di Kabupaten Kebumen ini suatu kabupaten yang berada di wilayah selatan, ya, pesisir Jawa Tengah, mempunyai batas wilayah di selatan ini hampir 57,5 km nih sepanjang Ayah sampai dengan Rowo, gitu ya. Ini ada 8 kecamatan di wilayah pesisir. Di samping itu juga mempunyai 8 TPI yang berada di sepanjang pantai dari barat dan timur. Nih di paling ujung ada TPI Lugending dan paling timur ada
TPI Rowo yang berbatasan dengan Purworejo. Di Kabupaten Kebumen, saya data mempunyai hampir 3.500-an nelayan dengan perahu tadi, kalau di TPI Pasir hampir 350-an lebih ya. Ini di Kebumen hampir 1000-an gitu ya. Ini tentunya membutuhkan suatu sarana khususnya untuk perawatan dan maintenance secara rutin. Sehingga dengan adanya program desa inovasi ini dari kementerian yang diinisiasi dari Ibu Kapus dan juga Bapak Muslim dari BP3 Tegal, ini sangat membantu nelayan-nelayan kita karena sarananya berbeda dengan keberadaannya dengan istilahnya yang ada di darat gitu ya. Kalau di darat mungkin mogok masih bisa minta tolong temennya untuk dorong gitu ya. Kalau bicara nelayan, kalau mogok di tengah laut ini ya yang dorong siapa gitu ya. Mungkin juga yang tidak nampak itu yang suruh dorong. Hanya doa saja tentunya yang bisa diharapkan, terutama juga ini kerja DPC ini, HNSI yang direpotkan selama ini. Kami berharap juga bahwa bantuan ini nanti akan bisa dimanfaatkan seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Kebumen. Yang pertama tentunya juga kami mengucapkan terima kasih nih sebesar-besarnya atas bantuan serta perhatian dari KKP. Selama ini semoga perubahan desa inovasi ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Tentunya harapan kami ke depan akan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, tidak hanya di Pasir tapi di seluruh Kabupaten Kebumen khususnya yang berusaha di nelayan. Perlu kami sampaikan juga bahwa tidak hanya desa inovasi yang telah dibantu dari kementerian dari ujung barat dari ujung barat sampai dengan ujung timur itu tahun ini kebetulan mendapatkan bantuan Ibu. Kita di barat ini rencana ada bantuan kolsorit ya. Kolsorit jadi nelayan-nelayan nanti manakala menyimpan hasil tangkapannya itu di Logending akan dibangun juga cold storage yang dulu sebenarnya ditawarkan juga di Pasir. Cuma tempatnya yang dipilih di daerah Logending itu akan berdampingan dengan pabrik es. Di sisi lain juga di beberapa tempat awalnya juga kita mendapatkan bantuan tunnel itu dari BP3 juga. Dan terakhir ini di wilayah timur kami dapat bantuan dari Serang, tunnel juga. Dan rencana ke depan di ujung timurnya kita punya program Dewi Bahari. Nah, ini kemarin kami ketemu juga Pak Direktur Jasa Laut ini Pak Huda. Jadi ternyata sangat banyak bantuan yang telah diturunkan dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk Kebumen ini. Mudah-mudahan ke depan terus kita harapkan Ibu dan Bapak, mudah-mudahan bantuan-bantuan ini berkesinambungan. Harapan kami juga tentunya untuk mensejahterakan para nelayan di Kabupaten Kebumen ini. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Badan bahwa mesin perahu ini harus mendapatkan perawatan rutin gitu ya. Syukur-syukur juga dilus-lus, disayang gitu ya Pak ya, sebagai istri kedua. Jadi enggak usah cari istri yang lain Pak. Ya. Mesinnya itu aja dianggap istri kedua gitu ya. Enggak merepotkan, dia enggak minta macam-macam gitu ya. Kalau istri kedua kan mintanya macam-macam gitu. Kalau mesin itu ya yang penting dirawat, dijaga bagaimana bisa membantu para nelayan dalam usaha melaut. Jadi dengan keberadaan bengkel ini tentunya sangat membantu yang kemarin-kemarin mungkin banyak juga yang harus keluar kabupaten gitu ya. Ini bisa dilakukan di Pasir dan juga di bengkel ini dan kami harapkan pada saatnya juga dilanjutkan Ibu dan Pak Muhsin ya, tidak hanya sampai di sini karena ini seperti yang diinformasikan tadi
satu-satunya di Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau tidak ada beliau berdua ini mungkin tidak ada nih bengkel di Kebumen ini. Nah, ini menjadi contoh ke depan sehingga kita harus bangga menjadi salah satu kegiatan inovasi pertama. Kami berharap mulai dari penyuluh, perangkat, NSI, semua saja, rukun dan sebagainya ikut membantu, ikut merawat, ikut mensukseskan program-program yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita jaga bersama, kita dorong agar bermanfaat bagi para nelayan, khususnya untuk memperbaiki, merawat, menjaga agar bisa digunakan untuk mencari nafkah di laut. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu, Bapak. Ya, mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi para nelayan khususnya di Kabupaten Kebumen ini, dan tentunya perlu kami sampaikan juga hari ini kebetulan ada kunjungan Komisi C berkaitan pendapatan. Ini salah satu TPI yang menjadi andalan kami adalah TPI Pasir, Ibu. Sampai dengan bulan ini sudah hampir 500-an ribu ya kilogram hasil tangkapan ramanya. Dan juga total di Kebumen ini tahun 2019 hampir 300 ribuan kilogram di hasil tangkapan nelayan ini. Kalau dari Raman mungkin kita hampir 100 miliar lebih itu yang dihasilkan dari TPI-TPI di Kabupaten Kebumen. Inilah gambaran bahwa sumber daya laut yang tentunya tidak harus memelihara gitu ya, berbeda di darat, nggak harus makani dan sebagainya. Kita tinggal penawat, menjaga, mudah-mudahan lestari dan juga berkesinambungan bisa sebagai mata pencarian kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Masagus Herunoto MSI yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan PT Suzuki Indomobil kepada yang terhormat Bapak Gunardi Prakosa dipersilahkan. Pak Gunardi, mohon maaf masih di mute Bapak suaranya. Dibantu mungkin hostnya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Indang, yang terhormat Bapak Profesor Syarif Wijaya, Kepala BRSDM Kelautan Perikanan. Yang terhormat Ibu Dr. Lili Aprilia Pregiwati, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan serta seluruh staf. Ibu, terima kasih. Yang terhormat Bapak Insinyur Mas Agus Herunoto MSI, PLT Kepala DKP Kabupaten Kebumen beserta seluruh staf. Apa kabar, Pak? Kemudian yang terhormat Bapak Muhlisin, Kepala BP3 Tegal. Salam sehat, Pak. Yang terhormat Bapak Samyo dari KUB Minamadyo dan seluruh anggota, serta tadi Bapak yang kembar, yang terhormat Bapak Turisman dan Turismo, serta seluruh panitia, hadirin dan rekan dari KUB pada acara sosialisasi pelaksanaan Desa Inovasi Bengkel Nelayan Subur Daring di Kabupaten Kebumen. Mohon izin saya memperkenalkan nama saya Gunardi Prakosa dari Aplikasi Training Petrisis. Di sini juga ikut hadir kolega saya, Bapak Saiful dari OPM Service. Jadi alhamdulillah kami menyampaikan selamat atas pelaksanaan Desa Inovasi Bengkel Nelayan Subur Daring
Kabupaten sesuai yang diutarakan Bapak saya tadi ya, subur ikan, subur laut, dan subur rezekinya. Amin. Nah, kami sangat menyambut baik dengan langkah kreatif dan inovatif dari KKP yang telah membantu meningkatkan pemberdayaan kelompok nelayan dalam penggunaan motor-motor tempel ini. Dan ini tentunya juga berkaitan dengan peningkatan kemampuan nelayan terhadap teknologi mesin tempel. Nah, kami dari Suzuki itu juga memiliki komitmen dan memberikan pelatihan berkaitan dengan penggunaan mesin tempel Suzuki kepada para bengkel mitra kami. Tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan servis yang di sini berkaitan juga dengan pelatihan soft skill dan perawatan berkala yang tadi sudah diutarakan oleh Bapak Profesor Syarif. Nah, sebagai informasi, kami juga ada dealer untuk wilayah Jawa Tengah itu di Cilacap, itu namanya dealer Adi Makmur Teknik. Nah, melalui standarisasi pelatihan tersebut, maka diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu di sambutan sebelumnya ya, itu harapannya bisa meningkatkan profesionalitas dan kemampuan para mekanik bengkel-bengkel mitra, sehingga semakin cepat proses dan cepat tanggap untuk perbaikan tipe-tipe mesin dan teknologinya gitu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat, semoga momentum ini bisa meningkatkan juga profesionalitas dan jiwa wirausaha sesuai arahan dari Bapak dan Ibu Lili tadi, 4C ya, clear, clean, kompeten, dan continuous. Itu bagus sekali tuh, Bapak dan Ibu Lili, bagus sekali itu dalam melayani rekan-rekan nelayan. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Salam maju terus, pantang mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun, maju terus, pantang mundur. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gunardi Prakosa yang telah memberikan sambutannya. Mohon maaf Bu, kami berada di tengah-tengah teman-teman penyuluh, biar nanti sebagai penyemangat penyuluh se-Indonesia Bu. Ya, jadi kita akan beryel-yel bersama untuk penyuluh perikanan. Ayo teman-teman penyuluh kita berdiri bersama sebagai penyemangat penyuluh perikanan Indonesia. Kita membuat yel-yel bersama-sama yang sudah kita kesepakati, mungkin gabung jadi satu. Monggo. Untuk penyuluhnya, Mas Cahyono belakang, Mas. Mas Untung, Mas Udin, silahkan kita bergabung bersama. Mbak Marsia yang kecil di depan. Ini kebetulan jauh Bu, dari Magelang. Iya, jadi tetap semangat, tetap berada di pasir untuk melaksanakan kegiatan ini. Mbak Marsia di tengah Mbak. Atau mungkin Bu Lili bisa ikut gabung bersini yuk. Penyuluh perikanan, maju terus pantang mundur. Penyuluh Kabupaten Kebumen dan BP3 Tegal, yes, oke, atau mantap. Mantap. Yes, oke. Oh gitu. Ibu yang Enggak, langsung Pak Rizal. Oke. Baik, untuk teman-teman seluruh Indonesia, inilah penyuluh Kabupaten Kebumen yang pada kesempatan pagi hari ini kita mengadakan launching dan diseminasi pelaksanaan Desa Inovasi Bengkel Nelayan yang diberi nama Subur Marin yang berada di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Oke, penyuluh perikanan, maju terus, pantang mundur. Penyuluh Kabupaten Kebumen, Satmingkal BP3 Tegal, yes! Terima kasih Ibu yang telah menyemangati kami untuk tetap maju. Baik, acara selanjutnya adalah penutup dan ramah tamah. Nanti dipersilahkan Ibu untuk bisa berfoto bersama dengan Ketua HNSI, mohon berkenan untuk nanti foto bersama dengan Bapak Kepala Balai, Bapak Kepala Dinas, juga Ketua Rukun, dan nanti juga didampingi oleh si kembar kita Bu,
biar lebih dikenal di seluruh Indonesia. Ya, untuk mungkin foto pertama berada dengan background saat ini, kemudian nanti kita mengarah ke lokasi bengkel. Monggo dipersilahkan Bapak Ketua DPC HNSI, Bapak Ketua Rukun Nelayan Pasir, Ketua Kelompok Mino Madio. Ya, inilah momen yang kita tunggu yang selama ini terus terang jarang ada di depan kita. Oke, tetap semangat, semoga bengkel Subur Marin untuk wilayah Pasir dan melayani seluruh Kabupaten Kebumen nantinya bisa berkembang di Kabupaten Kebumen. Untuk selanjutnya menghadap ke peserta. Subur Marin Jaya gitu ya. Subur Marin Jaya. Subur Marin Jaya. Oke. Terima kasih semuanya kami ucapkan yang telah berkenan untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya Ibu dipersilahkan untuk beramah tamah dengan bengkel didampingi beliau Bapak Muhlisin. Dengan background bengkel Ibu, bengkel yang baru diresmikan. Minta waktu sebentar Bapak-Bapak. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah menerima kehadiran kami di sini dan sudah bekerja sama dengan BP3 Tegal untuk mewujudkan desa inovasi. Jadi tujuannya desa inovasi ini ada dua Pak. Yang pertama itu merubah kebiasaan nelayan dari yang biasanya merawat mesin karena rusak. Jadi kalau rusak baru dibawa ke bengkel. Nah, menjadi berkala Pak. Sekarang ibaratnya sepeda motor jenengan sama mobil jenengan itu aja pasti diservis berkala. Kalau rusak baru diservis, satu ongkosnya lebih mahal, dua pasti sudah meraman ya, pemeraman itu. Nah, ini pasti nanti umur mesinnya tidak akan panjang gitu. Jadi yang di darat saja kalau mogok masih bisa didorong, itu diservis secara berkala. Nah, yang di laut ini yang resikonya sangat tinggi ketika terjadi mati mesin, dihantam ombak, ini harusnya dirawat dengan lebih baik daripada mesin sepeda motor atau mesin mobil. Itu yang pertama. Jadi mohon dukungan Bapak-bapak sekalian untuk bersama-sama merubah kebiasaan dari merawat mesin karena rusak menjadi secara berkala untuk menghindari kecelakaan atau kematian mesin di laut begitu. Sehingga harapannya tidak ada lagi ke depan kejadian kecelakaan di laut dikarenakan mati mesin. Harapan kami itu. Yang kedua adalah kita ingin dengan desa inovasi ini bengkel yang standar. Jadi nanti kami akan terus untuk membina teman-teman teknisi. Jadi impian kami seperti disampaikan Pak Kabadan tadi, seperti AHAS. Jadi ada standar. Kalau misalkan sekian jam itu yang dicek apa saja. Sekian jam yang dicek apa saja. Waktu perbaikannya atau pengerjaannya berapa menit. Biayanya berapa. Jadi itu harapan kami dengan adanya desa inovasi ini. Jadi ada dua, merubah kebiasaan nelayan dari
servis karena rusak menjadi servis berkala untuk menghindari kerusakan. Dan yang kedua adalah adanya bengkel standar. Untuk itu mohon dukungan dari Bapak-Bapak sekalian, Rukun Nelayan, KUB, HNSI, Bapak yang ada ini adalah satu-satunya pertama di Indonesia yang menerapkan sistem seperti itu. Harapannya bengkel ini, desa inovasi ini bisa dicontoh oleh tempat-tempat lain. Jadi kalau nelayan semuanya menerapkan perawatan mesin secara berkala seperti ini, nah ini harapannya tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan di atas laut dan umur mesin juga bisa lebih panjang. Kalau bapak-bapak misalkan servis karena rusak, mungkin mesinnya hanya 10 tahun. Tapi kalau kita rawat dengan baik, jadi servis berkala, nggak nunggu rusak, mungkin bisa umurnya sampai 15 atau 20 tahun. Mungkin itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Bapak-Bapak. Mohon maaf bila pada pagi hari ini, kegiatan pagi hari ini ada yang kurang berkenan. Kami atas nama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami akhiri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Muhammad Mukhlisin API MSI yang telah berkenan untuk menyampaikan atau sekedar memberikan arahan masukan kepada seluruh nelayan yang ada di Desa Pasir. Demikian tadi rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta, baik yang melalui off-air maupun on-air yang ada di seluruh Indonesia, yang pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita melaksanakan launching dan diseminasi pelaksanaan Desa Inovasi Bengkel Nelayan Subur Marin yang ada di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Semoga pertemuan kali ini berkelanjutan, suatu saat nanti masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan daring seperti ini. Dari awal hingga akhir dalam kami membawakan acara kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya tutup dengan bacaan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta dipersilakan untuk mengambil makan siang bersama. Pada kesempatan kali ini dipersiapkan untuk makan siang bersama. Iya, iya. Pak Abdul Jalal.